Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamah min kulli ainin lamah. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga kita doakan andai kata saudara kita belum hadir karena ada urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Andai kata sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah mendengar ada seorang ustadz ya, yang katakanlah divonis penjara dengan berapa 18 tahun ya kurang lebihnya, dengan tujuan atau dengan fitnahan yang berbagai macam ragam, tapi sebenarnya tidak terbukti ya. Jadi kisah ini sangat masya Allah bagus sekali ya. Jadi saya menginspirasinya ya, dan sangat mendalam apa yang diceritakannya ya. Jadi beliau merupakan Ustadz Lutfi Hasan Ishak ya, mantan Presiden PKS pada waktu itu ya. Apa yang terjadi hari pertama beliau di lapas ya, di penjara Sukamiskin ya. Ada yang bertanya kepada beliau, "Pak, selama bertahun-tahun saya di sini, baru kali ini saya lihat orang masuk penjara tidurnya nyenyak sekali." Jadi bertahun-tahun dia di sini, maksudnya napi juga ya. Bertahun-tahun saya di sini, baru kali ini saya lihat orang masuk penjara tidurnya nyenyak sekali. Ya, kata Ustadz Elahi, "Oh maaf, apakah saya ngorok?" Katanya. "Maaf saya ya kalau suara saya mengganggu," kata beliau begitu. "Enggak Pak, kita semua di sini ngorok, tapi setiap orang yang baru masuk ke sini, maksudnya masuk ke penjara itu paling cepat baru bisa tidur setelah setengah pekan." Ya, setelah sepekan maksudnya ya. Jadi dia baru bisa tidur setelah seminggu ya. Pas baru masuk ya, mereka uring-uringan, teriak-teriak, gak bisa tidur dan stres, biasanya begitu ya. Ini kenapa Bapak tidurnya nyenyak sekali ya. Jadi beliau Ustadz Elahi mengatakan, "Iya, sudah lama saya nggak tidur jam segini ya," maksudnya awal. "Di sini saya diberi kesempatan tidur nyenyak sekali, alhamdulillah." Jadi justru ternyata setelah di lapas beliau tidurnya lebih awal dan nyenyak sekali ya. Ya, jadi awal beliau masuk penjara itu napi tidak ada yang boleh sholat subuh di masjid ya. Hanya boleh di 4 waktu saja ya. Karena masjid itu baru buka jam 5.30 ya. Hingga akhirnya Ustadz LH ini memilih sholat di tempat yang agak luas ya, yang muat paling tidak 14 orang ya. Berdiskusi sambil sholat itu berdiskusi, dan kemudian beliau sharing. Jadi mulai dari situ napi yang lain itu makmum kepada beliau sedikit demi sedikit ya. Dan tidak pernah absen yang berjamaah. Akhirnya masjid dibuka untuk subuh berjamaah, masya Allah. Jadi atas jasa beliau itu jamaah subuh dibuka ya. Jadi pada subuh apa yang dilakukan ya, itu kajian tafsir ya, karena beliau kitabnya lumayan ya. Jadi beliau kajian tafsir ya. Kalau saat sore itu kultum para napi ya, tapi pada subuh jadi itu kajian. Napinya kurang lebih yang berjamaah di situ 150 orang. Dulu ada napi yang baca Quran aja gak bisa, sekarang dia hafal 4, bahkan ada yang 10 juz, masya Allah. Jadi di penjara itu ternyata mereka hafal 4-10 juz ya. Ada seorang bapak yang hendak diceraikan istrinya ya, karena ditinggal lama di penjara kan ya. Dia sudah pasrah karena kebanyakan napi memang istrinya minta cerai ya. Sampai suatu ketika mengirim foto beliau sedang ngaji di lapas. Jadi suaminya yang mau diceraikan ini ngirim foto sedang ngaji di lapas.
Kemudian foto tersebut disampaikan sang anak kepada ibunya. Ya, sepekan kemudian mereka datang beramai-ramai di peluknya sang suami dan mengatakan, dari dulu kami ingin bapak bisa mengaji. Jadi apa yang terjadi? Ternyata baru di sini malah bapak bisa mengaji. Akhirnya sang istri tidak jadi minta cerai karena di lapas sudah bisa ngaji. Dari dulu sebelum di lapas pengen bapaknya itu bisa ngaji, masya Allah. Ya. Jadi ada juga kisah Nabi yang sebelumnya adalah pejabat. Ya. Beliau telah divonis dokter itu bipolar dan harus minum obat seumur hidup. Bayangkan, kalau dihitung untuk biaya obatnya aja kurang lebih 20 juta per bulan. Ya, 20 juta per bulan. Sejak di lapas, beliau sering mengikuti kajian Ustadz LH ini dan belajar menghafal Al-Quran. Dan setelah beliau bebas dan dicek kembali oleh dokter, ternyata beliau dinyatakan sembuh, masya Allah. Dan tidak perlu minum obat lagi. Ya, kalau dia minum obat lagi, paling tidak 1 bulan 20 juta. Ya. Kemudian ada napi juga yang nyetuk kepada Ustadz LH ini. Ustadz, apakah merasa jenuh di penjara? Rata-rata kita gimana kalau di penjara? Oh, sangat jenuh sekali, mikir anak, mikir sapi, mikir macam-macam sudah. Ya. Mengingat vonisnya Ustadz ini bukan sedikit, bukan sebentar, tapi berapa? 18 tahun. Dan beliau baru menjalani 8 tahun. Ya, apa jawaban seorang Ustadz ini? Tidak. Di sebelum saya masuk lapas ini ya. Jadi sebelum dia masuk lapas, beliau adalah seorang dai. Dan sekarang setelah di lapas, saya juga seorang dai, kata beliau. Di sini saya merasakan seperti golden opportunity. Saya bisa banyak melakukan hablum minallah. Ya. Sebenarnya seharusnya kita dalam kondisi apapun fokus kita adalah Allah. Perjalanan seorang muslim adalah seperti piring flat yang berputar pada porosnya. Kadang posisi sebelah kanan, kadang sebelah kiri, dan tetap porosnya kepada Allah. Jadi bukan berputar seperti roda yang kadang di atas atau di bawah. Kita ini misinya ke dunia, kata beliau, bagaimana agar orang mengagumi Allah, masya Allah. Kata-katanya beliau bagus. Kita ini misinya di dunia bagaimana orang itu mengagumi Allah, bukan agar orang memuliakan kita atau bahkan mengagumi kita. Ya. Jadi masya Allah. Jadi visinya beliau itu bagaimana orang itu mengajak orang untuk mengagumi kebesaran Allah, mengagumi kekuasaannya Allah, mengagumi keesaan Allah, dan mengagumi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengagumi diri sendiri, memuliakan diri sendiri, bahkan mungkin merasa menyombongkan diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita dalam berdakwah melayani umat jangan berharap agar manusia mengangkat kita dan berterima kasih kepada kita, menganggap kita yang lebih berjasa. Tidak boleh seperti itu. Kita berdakwah agar semakin banyak orang yang memuliakan Allah. Jadi biarkan saja, itu kata beliau. Apakah orang akan memuliakan kita atau tidak, wis biarkan sakarepe. Ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini ada sebagai seorang dai sebelum yang lainnya. Ya. Saya pun sampai hari ini tetap memperjuangkan secara hukum dari vonis 18 tahun penjara. Jadi tetap perjuangkan ya. Tapi kita berusaha dan kita masih ada di sini, berarti ini memang atas izin Allah kita tinggal menjalani. Ciptaan Allah tidak ada yang cacat. Begitu juga dengan takdirnya sempurna. Alhamdulillah sepekan yang belajar dan hadir kajian 1.000 orang, masya Allah. Yang kayak kajian akbar ini ya, 1.000 orang. Ya. Sebulan 4.000 orang sampai 4.000 orang. Bahkan tidak semua yang hadir adalah muslim. Jadi semua yang hadir dalam pengajian beliau itu tidak semuanya muslim. Ada kira-kira 100-an yang bukan muslim. Mereka juga sering ikut berpuasa saat kami berpuasa. Dulu saya gak bisa atau jarang sekali makan enak. Jadi beliau ini masya Allah, walaupun presiden partai itu jarang sekali makan enak. Ya. Tanya ajudan saya, kata beliau. Kalau ada tamu memang kami menjamu semua makanan yang enak-enak. Saat tidak ada tamu paling tidak makan nasi padang, makan warteg pun jadi, kata beliau. Ya. Ustadz Salim Segaf, Ustadz Hilmi pun demikian sama. Jadi mereka itu para masyayikh kiai kita itu masya Allah. Ketika ada tamu dijamu enak, tapi ketika mereka sendiri mereka ke warteg, ke ini dan lain sebagainya, masya Allah. Sekarang apa saja serba ada, kata beliau. Di penjara itulah alhamdulillah. Setiap jadwal kunjungan tidak pernah sepi
selalu saja ada yang datang, entah ngasih makanan ini itu ya. Ikhwafal rahmati Allah. Melakukan sesuatu hendaknya ada rahmah. Beda mawaddah dengan rahmah adalah mawaddah lebih kepada dunia dan cinta dua arah, mencintai dibalas mencintai. Sedangkan rahmah lebih berorientasi akhirat, cinta searah. Artinya kalaupun nggak dibalas manusia tidak masalah, karena cinta kita ke Allah. Jadi ngasih makanan tadi nggak dibalas nggak masalah, karena kepada Allah cintanya. Ya. Ini bisa dibawa saat kita berdakwah dalam hubungan suami istri, dalam bermasyarakat. Jangan pernah lelah menebar kebaikan dibalas maupun tidak dibalas, tuh kata beliau. Itulah cinta kita kepada dakwah ini. Dalam surah Ad-Duha ya. Apa? Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Ya. Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Rasulullah aja berdakwah dilempari batu tetap saja berdakwah. Tidak ada kata cuti dan rehat dalam berdakwah, kata beliau. Cuti dan istirahat hanya untuk aktivitas dunia. Untuk kondisi seperti ini ya saya diberi keringanan ya. Jadi beliau diberi keringanan untuk ngisi itu liko 2 pekan sekali. Tapi beliau tetap mau taklim liko ini sepekan sekali. Jadi beliau mengatakan sebelum masuk lapas saya rutin liko sesibuk apapun. Apalagi sekarang tiap hari di lapas. Tidak ada kata cuti dalam dakwah. Allah saja mengurus makhluknya, tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur untuk senantiasa mengurus makhluknya. Jadi pesan Ustadz pada kami, bersikaplah rendah hati, jangan pernah sombong dimanapun posisi kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Masya Allah, ini ceritanya seorang yang dengan beliau ya. Jadi khafal dirahmati Allah, dari kisah ini membuat inspirasi bagi kita, seorang yang dekat dengan Allah, seorang yang alim ya, yang tidak bersalah kepada Allah, dimanapun dia berada akan tetap damai hatinya, akan tetap dekat dengan Allah hatinya ya. Sampai-sampai yang di lapas para ustadz, para kiai itu mengatakan andai kata para penguasa itu tahu bagaimana nikmatnya di penjara ini ya, bagaimana hati lapangnya di penjara ini, mereka akan membeli kebahagiaan atau kenikmatan itu ya. Tapi karena mereka tidak tahu, Masya Allah. Dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah ya. Kita di alam bebas ini banyak yang kita lakukan, berbuat kebaikan, dan semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.